Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Saya memang tidak membuat konten dalam beberapa hari terakhir karena saya sedang tidak sehat. Tapi hari ini saya merasa lebih fit sehingga saya memutuskan untuk membuat konten agar bisa memberikan analisa dari 3 pertandingan Super League. Yang pertama teman-teman adalah review dari pertandingan antara Persija versus Persis yang berakhir untuk kemenangan Persija dengan skor telak 4-0. Yang kedua adalah preview dari pertandingan antara Persik versus Borneo yang masih akan dimainkan besok. Dan yang ketiga juga adalah preview dari pertandingan antara Bayangkara FC versus Persib Bandung yang masih akan dimainkan lusa hari Jumat tanggal 30 April. Kalau bagi saya teman-teman, persaingan untuk menjadi juara dari Super League musim ini masih sangat amat terbuka. Meskipun faktanya Persija memang masih berada di peringkat nomor 3 dengan selisih sekarang 4 poin ya, dengan Borneo FC dan juga tentunya Persib Bandung. Tapi dengan sisa 4 pertandingan mereka, jika Persija bisa sapu bersih dan jika di antara Persib dan juga Borneo mengalami beberapa kali kekalahan, maka sudah pasti tim Macan Kemayoran yang akan menjadi juara dari Super League musim ini. Oleh karena itu, seperti yang selalu saya katakan bahwa ketika ada tim masih punya peluang untuk menjadi juara secara matematis, maka tentu tim tersebut akan fokus di setiap pertandingan mereka. Seperti yang dilakukan oleh para pemain Persija sebetulnya di pertandingan semalam dan juga sebelumnya ya, ketika mereka bermain imbang melawan PSIM. Tapi perbedaan dari 2 pertandingan tersebut yang bisa kita lihat teman-teman bahwa adalah dari segi finishing para pemain Persija. Karena jika melawan PSIM, para pemain Persija menciptakan belasan peluang ke arah gawang dari PSIM yang dijaga oleh Cahaya Supriyadi, tapi ya tidak banyak juga shot on target ya. Sehingga mereka juga hanya bisa mencetak 1 gol, itu pun dari penalti, dan bahkan ada tendangan penalti mereka yang gagal dieksekusi oleh Maxwell. Namun di pertandingan semalam dengan total menciptakan 28 percobaan ke arah gawang dari Muhammad Riyandi dengan 12 diantaranya on target, Persija bisa mencetak total 4 gol yang seharusnya bisa lebih. Tapi kan yang paling penting Persija itu bisa mencetak lebih banyak gol dan tentu meraih kemenangan. Karena masalah dari tim ini adalah dari segi creating chances dan juga konsistensi dalam melakukan finishing. Sehingga ada beberapa pertandingan yang ketika Persija menjadi tuan rumah gagal mereka menangkan. Dan itu menjadi salah satu faktor mengapa Persija sekarang tertinggal baik dari Borneo FC dan juga dari Persib Bandung yang kalau kita perhatikan punya rekor kemenangan yang lebih baik ketika mereka bermain di kandang mereka sendiri, apalagi Persib Bandung. Walaupun kita tahu faktanya bahwa Persija adalah tim yang sejauh ini paling banyak mengoleksi poin di partai tandang mereka, itu adalah sebuah plus poin lah yang membuat mereka juga sekarang masih bertahan di zona papan atas dan punya peluang untuk menjadi juara. Tapi tetap pertandingan kandang itu harus mereka optimalkan. Karena jika ada sebuah tim gagal meraih kemenangan di kandang, berarti itu merupakan kerugian yang sangat besar. Karena kemungkinan mereka meraih kemenangan secara konsisten di luar kandang itu kan tidak sebesar ketika mereka bermain di kandang sendiri. Dan dari jalannya pertandingan semalam teman-teman, kita bisa melihat bahwa para pemain Persija memang haus akan kemenangan. Tetapi ya Persis Solo ini memang kita tahu adalah tim yang akan bermain defensif. Dan mereka berada di tepi zona degradasi ya. Sebetulnya performa mereka sebelumnya lagi bagus loh. Mereka bahkan baru saja meraih kemenangan atas Bayangkara FC. Terus sebelumnya juga sempat menahan PSM di partai tandang. Sempat juga menahan Persijap ya, 2 tim lain yang sedang berjuang agar tidak degradasi. Tapi di pertandingan semalam saya melihat, wah para pemain Persis Solo kalah segalanya. Mereka defend, mereka mau counter, ada 1 peluang sih dari Dejan Tumbas. Tapi selain itu, saya tidak melihat ada peluang yang berbahaya dari Persis Solo. Maka itu Andri Tani tidak banyak melakukan save. Dari starting lineup juga kita melihat bahwa Mauricio Souza kali ini memilih pemain-pemain yang sama ini ya kalau saya lihat ya. Sama dari pertandingan sebelumnya atau mungkin Fabio yang tidak bermain di pertandingan sebelumnya nih. Sehingga 1 perubahan saja, ya betul. Kayaknya Fabio nih dan Jordi Amat yang kali ini tidak dimainkan dari awal ya. Nah betul, Fabio yang tidak bermain tapi sisanya adalah pemain-pemain yang sama yang turun di pertandingan plus kiper ya. Kipernya Andri Tani kali ini, sebelumnya kan adalah Carlos Eduardo yang lawan PSM Yogyakarta. Jadi memang kelihatan bahwa Souza ingin mempertahankan chemistry di antara para pemain Persija. Dan memang sebetulnya Persija sudah mencetak gol tapi itu offside, Bruno Tubarao kan. Yang dia melakukan pergerakan cepat, kemudian dia umpan ke Fabio yang mencetak gol tapi dia anulir. Meskipun kita tahu Persija ada lagi peluang dari Maxwell yang bisa di-save oleh Muhammad Riyandi. Jadi kalau dari segi peluang nggak perlu ragukan lah Persija. Cuman kalau peluangnya banyak nggak bisa eksekusi, nggak bisa melakukan finishing ya sama juga bohong kan. Itu yang terjadi di beberapa pertandingan Persija musim ini. Dan Alano bisa mencetak gol, what a goal. Saya tidak menyangka ini akan
berubah menjadi gol karena ya memang Alano biasa adalah pemain yang kotak-atik bola mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti, tapi kali ini dia memutuskan untuk syuting langsung karena dia mendapatkan ruang dan Riyandi tidak bisa melakukan save. Nah 1-0 ini yang mengubah jalannya pertandingan bagi Persija karena para pemain lebih percaya diri ya. Dan kemudian Jean Mota bisa mencetak gol-gol yang indah setelah Donitri Pamungkas yang memberikan umpan cutback kepada Mota. Mota ini memang tidak selalu menjadi pemain starter ya, tapi mulai klik dia. Dan Excel ditarik keluar karena Excel sulit mendapatkan ruang walaupun dari segi pergerakan dia adalah pemain yang membahayakan pertahanan dari Persisolo. Gustavo masuk dan Maxwell ditarik keluar. Kenapa ya Maxwell tiba-tiba menurun ya performanya ya. Dan kemudian 2-0 Jean Mota, di situ saya sudah tahu ini sudah kill the game sebetulnya meskipun masih menit 63. Shane Patinama masuk menggantikan Donitri, Aladin masuk, jadi ini untuk menajamkan serangan dari Persija agar mereka tetap konsisten. Dan kemudian Paulo Ricardo bisa mencetak gol. Ini gol yang penting bagi Paulo karena dia mainnya sudah mulai bagus dan dia perlu level of confidence ya. Sehingga dengan gol ini tentu level of confidence dia semakin tinggi. Dan saya melihat Ricardo dan juga Rizky Ridho ya duet yang kompak sih di pertahanan. Dan Gustavo bisa mencetak gol. Wah ini enak sekali sih golnya dari Gustavo ya. Ketika dia mendapatkan assist tampaknya dari Shane Patinama ya. Nah bagus juga Shane sekarang sudah mulai bisa beradaptasi ya. Bermain lebih baik lagi. Itulah poin saya sebelumnya mengkritik dia agar dia bisa lebih improve. Karena kita tahu Shane Patinama adalah pemain yang menjadi bagian dari tim nasional Indonesia kita bukan sekarang tapi sudah lama. Tentu jika para pemain kita di timnas itu punya kemampuan yang setara dari segi kualitas teknik permainan, ya tentu itu juga yang akan memudahkan sang pelatih John Herdman untuk bisa menerapkan strateginya. Dan saya pikir ini adalah kemenangan berkat kemampuan dari para pemain Persija untuk bermain tenang. Jadi saya baru melihat kali ini pertandingan pertama saya melihat para pemain Persija itu mainnya tenang, mereka tidak banyak istilahnya gerasa gerusuk, bahkan Paulo Ricardo mendapatkan kartu kuning karena memang dia melakukan pelanggaran. Kalau enggak saya melihat para pemain Persija jarang emosional, itu juga sangat penting sehingga menjaga momentum permainan dari Persija. Jadi dengan kemenangan ini tentulah memberikan sedikit tekanan kepada Borneo dan juga Persib, apalagi Borneo dan Persib ini akan bermain tandang. Borneo akan bermain tandang di kandang Persik Kediri yang kita tahu bukanlah tim yang kuat. Ya kan, Persik masih berada di peringkat nomor 12 dan saya pikir Persik seharusnya sudah safe ya. Belum juga sih sebenarnya, tapi Persik ini pasti akan main all out nih lawan Borneo karena Persik sebetulnya belum safe ya dari segi hitung-hitungan agar tidak degradasi. Karena perbedaan poin dengan tim yang berada di nomor 16 Madura United tidak begitu jauh. Persik itu sudah mengoleksi 33 poin, Madura United 26 poin. Jadi mereka harus menang ini match. Nah problem dengan Persik Kediri cuma satu saya melihat. Bahwa tim ini punya pemain-pemain yang kreatif. Tapi tim ini sering kesulitan untuk bisa skor gol. Nah ini menjadi problem bagi mereka. Jadi artinya jika mereka finishingnya masih tidak begitu baik, maka mereka akan termakan dari Borneo FC. Borneo FC adalah tim kedua yang banyak mengumpulkan poin away. Betul kan tuh? Setelah Persija 26 poin dari 14 match. Dan mereka adalah tim yang lebih kolektif karena walaupun Peralta yang banyak mencetak gol tapi Peralta juga bisa mencetak gol karena dia mendapatkan dukungan yang baik dari rekan-rekan yang lain. Selain itu ada Astina, ada Kayo, ada juga kita tahu Obieta, ada Juan Villa, ada Anes, ada Keiros. Ini tim yang sangat kuat Borneo FC, tapi feeling saya kemungkinan pertandingan besok akan berakhir dengan hasil imbang karena Persik juga akan fight karena Persik juga membutuhkan poin supaya mereka bisa tetap bertahan di Super League musim depan. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan antara Bayangkara FC versus Persib Bandung. Kita tahu bahwa di sisa laga Persib menghadapi tim-tim yang kuat ya. Selain juga Bayangkara FC, nanti Persib masih harus bertandang ke kandang Persija dan juga PSM Makassar. Ini adalah 3 jadwal yang sangat ketat bagi Persib yang tentu mereka harus fokus ya sepanjang 100 menit kalau perlu ya, karena injury time-nya ini kemungkinan akan banyak. Dan saya pikir salah satu kelemahan dari Persib musim ini salah satunya adalah dari segi creating chances dan juga scoring ya. Sebetulnya lawan Arema FC itu seharusnya Persib menang sih. Cuman ya ketika mereka sulit finishing dan juga memang kiper dari Arema itu kan lagi bagus ya, Lucas Frigeri. Nah ini juga bisa nanti bagus nih kiper dari Bayangkara, kalau nggak salah Akil Safik nih namanya nih. Ini juga kiper bagus nih, dan Bayangkara FC itu wah ngeri sekarang Pak di putaran kedua, materi pemainnya jauh lebih bagus. Dan mereka mainnya total menyerang, udah gak ada tuh main-main counter attack tuh Bayangkara FC. Dan Persib saya pikir kalau mau meraih kemenangan mereka harus mencetak gol lebih dulu dan juga control the game. Jangan sampai ketinggalan, akan berat juga nih mengejar gol nih di kandang Bayangkara FC. Bukan artinya tidak bisa, tapi berat. Karena Bayangkara FC di belakang pun mereka kuat tuh.
Kalau nggak salah ada Slavko dan saya lupa tuh ada pemain asal Iran ya. Kalau nggak salah Sadiki ya. Nah Sadiki itu pemain asal mana tuh? Itu bagus tuh mereka punya ini. Mereka punya back kuat banget tuh Bayangkara FC. Dan Bayangkara FC ini kan sekarang lagi berada di peringkat nomor 4. Pasti mereka ingin meraih kemenangan untuk memperbaiki posisi mereka. Kalau di away memang mereka tidak begitu kuat. Tapi kalau di home itu bos, jangan main-main dengan tim ini. Di Lampung kan mainnya kan. Nah Sadiki, wah ini luar biasa nih. Ini harus Sadiki, ini keren ini. Ini pemain bagus ini. Dari mana dia? Nah dari Macedonia dia. Macedonia Utara ya. Nah ini pemain jago nih. Back mereka kuat nih. Ada juga Leo ini dari Brazil ini ya. Ini juga jago. Kemudian ada juga Slavko nih. Kalau nggak salah Slavko mantan pemain Persebaya masih bertahan dia di sini. Nah terus ada juga Septian Bagaskara ya. Septian Bagaskara di Persis Solo. Nah ada Firza Andika, ada Rio Matsumura, Dendi Sulistiawan, Slavko, Alan Cardoso, Rian Kurnia, Ginanjar Wahyu, Farid Sadat. Farid juga pemain yang bagus ini. Nah maka itu saya pikir ini adalah pertandingan yang berat bagi Persib, tapi entah mengapa feeling saya Persib akan bisa meraih kemenangan di kandang Bayangkara FC. Dan jika Persib ingin meraih kemenangan, maka tentu mereka harus merapatkan lini pertahanan mereka yang dalam beberapa pertandingan terakhir kelihatan sudah bisa dibuka oleh para pemain tim lawan. Meskipun Arema FC lebih fokus dalam bertahan dan counter, tapi beberapa kali mereka counter sempat membuka pertahanan dari Persib Bandung walaupun mereka tidak selalu bisa syuting ke arah gawang dari Fitra Ridwan pada saat itu. Fitra Maulana pada saat itu. Jadi saya pikir teman-teman itulah prediksi saya bahwa Borneo kemungkinan imbang dan Persib kemungkinan akan meraih kemenangan. Kuncinya bagi Borneo dan juga Persib jika mereka ingin mendapatkan poin adalah mereka tidak boleh membuat setengah pun kesalahan di lini tengah. Karena jika ada setengah pun kesalahan di lini tengah, baik Persib dan juga Bayangkara FC adalah salah satu dari sedikit tim di Super League musim ini yang mampu memanfaatkan situasi counter attack. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.